video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai pemantulan cahaya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dan yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah A. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. B. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. C. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. D. Menentukan fokus cermin cekung. Dan E. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahannya yaitu A. Cermin datar 3 x 6 cm. B. Cermin cembung. C. Cermin cekung. D. Lampu senter. E. Busur derajat. F. Kertas putih. G. Lilin. H. Layar atau tabir kertas. Dan I. Celah cahaya. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Adapun langkah kerjanya, 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan sudut datang dan sudut pantul pada cermin datar. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah kerjanya yaitu 1. Susunlah alat seperti gambar 7.2. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Adapun langkah kerjanya yaitu 1. Susunlah alat seperti gambar 7.3. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar benda terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauh cermin, maka pada jarak tertentu bayangan akan menghilang atau tidak tampak. Ukurlah jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Pada kegiatan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya.
Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung berbeda-beda sifatnya. Pada cermin datar menghasilkan bayangan yang memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Sedangkan pada cermin cembung akan menghasilkan bayangan yang memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Sementara pada cermin cekung, posisi letak benda yang menjauhi atau mendekati cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Apabila benda di dekat cermin cekung, sifat bayangannya yaitu tegak, semu, lebih besar dari bentuk aslinya. Sedangkan apabila benda jauh dari cermin cekung, sifat bayangannya yaitu nyata, terbentuk di depan cermin, dan terbalik. Sekian kegiatan praktikum kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.